kita berdoa terlebih dahulu, semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat ilmu yang bermanfaat. Amin. Al-Fatihah. Apakah kalian sudah siap untuk menerima materi pelajaran? Siap. Langsung saja. Kali ini kita akan mempelajari materi determinan matriks. Yang pertama, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, Bapak ini kalian mampu menjelaskan determinan matriks beruntung 2 kali 2 dan 3 kali 3. Yang kedua, Bapak ingin kalian mampu menganalisis sifat-sifat determinan matriks beruntung 2 kali 2 dan 3 kali 3. Yang ketiga, Bapak ingin kalian mampu mengidentifikasi fakta pada sifat-sifat determinan matriks beruntung 2 kali 2 dan 3 kali 3. Selanjutnya yaitu motivasi. Ini bisa dilihat rekapitulasi absensi kelompok 1 pada jurusan pendidikan matematika semester 6 tahun pelajaran 2024. Yang pertama, Zainal, bisa diilustrasikan. Zainal pada semester ini sakitnya 3 kali, izinnya 1 kali, alfanya 1 kali. Yang kedua, Nisa sakitnya 2 kali, izinnya 2 kali, alfanya kosong 0. Yang ketiga, Aristia sakitnya 2 kali, izinnya 1 kali, alfanya 0. Nah, ini dapat disingkat sebagai itu bentuk matriks 3 1 1 2 2 0 2 1 0. Selanjutnya, apa saja untuk mengingat kembali pada materi sebelumnya, yaitu membahas pengertian matriks. Pengertian matriks adalah suatu susunan bilangan real atau bilangan kompleks atau elemen-elemen yang disusun dalam baris dan kolom sehingga membentuk jajaran persegi panjang. Yang kedua, unsur-unsur matriks. Matriks memiliki baris dan kolom, serta elemen yang posisinya ditentukan oleh baris dan kolom terdapat berbagai jenis, seperti matriks persegi, diagonal, identitas, dan lainnya. Yang ketiga, operasi pada matriks ada 4, yaitu operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang keempat, sistem persamaan pilihan 2 variabel. Yang selanjutnya, kita masuk ke materi determinan matriks. Misal diketahui matriks A, determinan matriks A ditulis det A atau determinan matriks. Jika determinan matriks berurut 2 kali 2, nah itu bisa dilihat jika A matriks A, B, C, D, maka determinannya yaitu AD dikurangi BC. Jika matriks A, B, C, D, maka determinan A sama dengan, jadi kita serangga AD dikurangi BC. Langsung ke contoh. Diketahui A 3, 5, 4, 7. Berapa kali ada determinan A? 3 kali 7. Nah, kita tulis 3, 5, 4, 7. Maka det A bawahnya 3 kali 7 dikurangi 5 kali 4 sama dengan 3 kali 7 selanjutnya yaitu matriks berurut 3 kali 3 sama ya. Lalu jika mempunyai matriks A, B, C, D, E, F, G, H, I, maka det B yaitu kita menggunakan cara sarus namanya. Sarus. Matriks A, B, C, D, E, F, G, H, I. Maka det B sama dengan A, B, C, D, E, F,
AEI langsung saja ya. AEI ditambah BFB C2 dikurangi CED AFH BDI. Nah, seperti itu. Langsung ke contohnya. Oke. Diketahui matriks B 1 0 2 3 1 min 2 1 min 1 2. Berapakah nilai determinan B? Langsung aja Kak. Langsung saja. Ya. Z B sama dengan 1 Dua. 2 lalu ditambah 0 6 min 2 1 ditambah 2 kita bagi dulu aja supaya bisa membayangkan. 3. Iya. 1 0 2 3 1 min 2 1 min 1 2 1 0 3 1 1 min 1. Lalu lanjutnya ini 2 3 min 1 2 3 min 1 dikurangi 2 1 1 2 1 1 dikurangi 1 min 2 min 1 1 dikali min 2 min 1 dikurangi 3 2. Coba lanjut. sama dengan 1 1 2 2 ditambah 6 min 6 terus dikurangi min 2 min 2 min 2 langsung ini kita hitung dulu 2 kali 1 kali 1 kan 2 ini lalu 1 min 2 1 2 0 3 2 kita jumlah 2 tambah min 6 min 4 min 6 oke. Selanjutnya jenis matriks berdasarkan nilai determinannya ada 2. Jika det A sama dengan 0 maka matriks A disebut matriks singular. Lalu jika det A sama dengan tidak sama dengan 0 maka matriks A disebut matriks singular. Selanjutnya sifat-sifat determinan matriks. Ada 5 sifat determinan matriks. Yang pertama, determinan A transpose sama dengan determinan A. Yang kedua, determinan A inverse sama dengan 1 per determinan A. Yang ketiga, determinan AB sama dengan determinan A dikali determinan B. Yang keempat, determinan A pangkat N sama dengan determinan A pangkat N. Yang terakhir yaitu K, determinan K dikali A sama dengan K pangkat N dikali determinan A dengan N ordo matriks. Langsung ke contoh soal. Diketahui matriks A kelihatan nggak bisa? Matriks A sama dengan 4 2 dan matriks B sama dengan min 3 kita mana? Oh, min 3 min 4. Kita cari determinan A 4 kali 2 8 dikurangi 2 kali 3 6 sama dengan 2. Dan B sama dengan min 3 kali 4 min 12 dikurangi min 9 sama dengan min 12 plus 9 sama
masukkan sifatnya. Yang dicarikan determinan A transpose. Itu sama dengan determinan A. Determinan A tadi jawabannya apa? 2. Yang kedua, determinan A inverse sama dengan 1 per delta A. 1 per 2. Lalu yang ketiga, determinan AB sama dengan determinan A dikali determinan B sama dengan A nya berapa? Determinan A dikali min 3. Yang keempat, determinan A pangkat 3 sama dengan determinan A pangkat N. Nah, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Yang terakhir 3B, determinan 3B. K itu ini 3. Ya, 3-nya. Terus N-nya itu ordo. Ordo kan berapa ini? 2 kali 2 kata 2. Lalu determinan B-nya min 3. Kita tulis saja. K pangkat N dikali determinan B. Sama dengan K-nya kan 2. N-nya ordo 2 kali determinan B 3. Lalu 3 pangkat 2 9 kali min 3 determinan min 27. Sama ya. Apakah dari penjelasan Bapak ini ada yang ditanyakan? Aman. Lalu kita buat kelompok. Kelompok yang pertama Zainal, Nisa, Aristia. Kelompok 2 Mbak Dia, Azizatul. Yang ketiga Habib, Bilqis, dan Amanda. Ayo segera satu di sini, kalau tidak di sini. Ini saya bagi kategorinya, harus dibagi semuanya. Nanti saya ada soalnya lagi. Saya kasih waktu 10 menit untuk diskusi. Jadi mohon perhatiannya. Nanti saya kasih tongkat ini. Jika saya kasih tongkat ini silakan maju. Nanti saya tentukan untuk soalnya. Sudah siap? Sudah. Pertama, saya tunjuk nomor kelompok 3 untuk menjawab nomor 1. Ya, silakan. Nomor 1. Hasilnya di bawah. Tentukan determinan dari matriks ini. Ya, sudah ditulis. Langsung saja. Langsung P. Ini jadi tongkatnya. Yang kedua, saya tunjuk kelompok 1 untuk menjawab nomor 2. Ya, bisa dijelaskan teman-temannya? Ya, ini nomor 1 soalnya Kalau diberikan, soalnya P matriks P P2 P9 4 dan 1.
Terus determinan sama dengan min 2 min 41 sama dengan min 2 kali 1 jadi min 2, min 9 kali 4 sama dengan min 36 sama dengan 34. Bisa dipahami sama Bisa. jawabannya? Bisa, terima kasih Mas Habib. Dan yang terakhir, contohnya Mas Zainal, ini kelompok 3, kelompok 2, untuk kelompok 3. Saya jelaskan Zainal. Dari nomor 2 saya tentukan determinan dari matriks Q yang matriksnya 1 1 0 2 2 2 dan 1 3. Dan rumus harus tadi 1 kali 3 kali 3 sama dengan 9, kemudian 1 kali 2 kali 2 sama dengan 4, dan 0 kali 2 kali 1 sama dengan 0. 9 tambah 4 tambah 0. Kemudian yang kiri 0 disurat 0 dikali 3 dikali 2 kan tambah dengan 0. Kemudian 1 kali 2 dikali 1 kan 2, jadi 2, 1 kali 2 kali 3 sama dengan 6, jadi 9 tambah 4 tambah 0, dikurangi 0, dikurangi 2, adalah 6, maksudnya sama dengan 5. Terima kasih Zainal. Yang lainnya sama? Sama. Yang terakhir nomor 3. Bisa dijelaskan pertanyaannya? Nomor 3 yang ditanyakan adalah determinan A kali determinan AB sama dengan determinan A kali determinan B. Kita cari dulu determinannya. A yaitu min 2 min 39 sama dengan 34. Kemudian determinan B kita hitung 4 kali 2 min 2 kali 3 sama dengan 8, min 6 sama dengan 2. Maka determinan dari AB sama dengan determinan A kali determinan B sama dengan 34 kali 2 sama dengan 68. Terima kasih. Jawabannya sama? Apakah dari ketiga pertanyaan itu masih ada yang perlu ditanyakan? Selesai juga pada pertemuan hari ini. Kita langsung ke kesimpulan. Yang pertama, bisa diketahui matris A, determinan matris A ditulis A atau determinan A. Determinan matris berorder 2 kali 2. Jika A, B, C, D, maka det A sama dengan AD min BC. Jika determinan matris berorder 3 kali 3, jika B matris B sama dengan A, B, C, D, E, F, G, H, I, maka det B sama dengan A, E, I plus B, F, G plus D, H min C, E, G dikurangi A, N, A min B, D, I. Yang selanjutnya, jenis matriks berdasarkan determinannya kedua. Jika A sama dengan 0, maka matriks Singular. jika A tidak sama dengan 0, maka matriks singular. Sifat-sifat determinan matriks ada. Determinan A sama dengan determinan A. Determinan A itu sama dengan 1 banding A. Determinan A B sama dengan determinan A kali B. Determinan A pangkat N sama dengan determinan A pangkat N. Terus kalau yang terakhir, determinan K dikali A sama dengan K pangkat N dikali determinan A. Dengan N adalah matriks. Oleh-oleh, buka bukunya halaman 58. Kerjakan soal nomor 1 sampai 15. Untuk materi selanjutnya dipersiapkan yaitu inverse matrix. Bapak mau bertanya apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Jangan lupa belajar dan terus semangat. Sekian pembelajaran hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua. Saya akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa supaya pelajaran hari ini dapat bermanfaat ke depannya. Doa mulai. Selesai. Bapak akhiri, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
saya sebagai komentator 1 akan mengomentari penampilan mikroteaching yang telah dibawakan oleh saudara Salahuddin Abdul Aziz. Untuk penampilan yang telah dibawakan oleh Salahuddin Abdul Aziz, menurut saya sudah cukup bagus secara keseluruhan. Tetapi ada beberapa kekurangan. Yang pertama, penulisan materi yang pertama, penjelasan yang telah disampaikan oleh Aziz tadi. Yang pertama, yang terkait yang menjelaskan matriks ordo 2. Sebelum masuk ke contoh, masih yang pertama. Di situ ditulis matriks A sama dengan A, B, C, D, langsung sama dengan determinan A sama dengan A, D, B, C. Berarti kan di situ sama antara matriks A dan langsung determinannya dalam satu ruas yang dihubungkan dengan sama dengan. Nah, di situ nanti siswa akan pemahamannya nanti akan salah, dia nanti akan bingung. Selanjutnya yang kedua, tadi penggunaan spidolnya kurang tebal, kurang menyala. Jadi itu memang sepele, tapi untuk anak yang duduk di belakang dan dia matanya minus, maka dia nanti akan ketinggalan, dia nanti tidak bisa mengikuti. Dan yang ketiga, contoh matriks yang ordo 3. Tadi dijelaskan hasil dari determinan B itu 1 dikali 1 dikali 2 ditambah 0 dikali 2 dikali 1 ditambah 3 kali 3 kali 1 dikurangi 2 kali 1 kali 1 dikurangi yang bawahnya tadi ditaruh bawah dan ditambahi sama dengan tadi. Seharusnya tidak perlu sama dengan. Jadi kan itu masih lanjutan atasnya. Jadi seperti itu. Sudah, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Nisa atas komentarnya, supaya akan saya jadi evaluasi untuk kedepannya supaya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai komentator 2 akan mengomentari penampilan dari Mas Aziz. Yang pertama, terlalu banyak memberikan contoh di papan tulis sehingga lebih memerlukan waktu yang lebih banyak. Jadi waktunya tadi kan kurang. Jadi menurut saya kalau sudah masuk di PPT lebih baik di PPT saja. Jadi mempersingkat waktu. Yang kedua, penulisan operasi matematika harus lebih diperhatikan. Contohnya tadi di sifat-sifat yang ketiga itu kan ada 2 dikali min 3. Seharusnya min 3 lebih dikasih kurung biar tidak campur antara operasi perkalian sama minusnya. Sudah, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk komentar dari Pak Manda. Akan saya jadi referensi untuk kedepannya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Aziz sudah mempresentasikan materi determinan matriks dengan menggunakan talking stick ya. Masukan untuk modul ajarnya di sini ada tujuannya terlalu kompleks, terlalu banyak sekali. Padahal yang dibahas hanya determinan matriks saja. Kemudian indikator, tujuan, persepsi, motivasi masih kurang jelas. Tahapan-tahapan di talking stick juga nggak ada. Jadi langsung kegiatan pendahuluan ini sangat menutup. Jadi nggak ada tahapan-tahapan talking sticknya. Kemudian materi selanjutnya juga belum ada. Ada beberapa soal yang kurang pas. Jadi bedakan antara matriks biasa. Kalau matriks biasa itu dia pakai korongnya dia nggak siku. Dia nggak lurus. Tapi kalau dia determinan dia lurus. Gini. Nah, beberapa soal itu harusnya tidak bisa dijawab kalau soalnya seperti itu. Jadi kayak carikan nilai X pada persamaan. Nah, dia itu kayak siku gitu loh, bukan yang lurus. Kalau lurus kan dia determinan. Ini belum determinan. Jadi ada nomor 5, nomor 6 itu saya garis bawahi, nanti silakan dicek lagi. Itu aja yang untuk modul belajar. Secara keseluruhan untuk tampilan di tadi udah bagus untuk kalau menurut saya pribadi ya. Hanya saja tadi gini,
dalam menjelaskan determinan matriks itu tadi kenapa harus memakai. Jadi tadi kan ada sifat-sifat nih, ada banyak sifat determinan dari A transport sampai dari sifat determinan dari koefisien dikalikan dengan matriks itu sendiri. Itu ada 1, 2, 3, 4, ada 5 sifat. Nah tadi saudara Aziz itu memakai itu artinya dia langsung ada rumus ini kita pakai. Padahal itu bisa kita buktikan atau kita bisa memperkuat sifat tadi atau bisa menemukan. Jadi kalau misalkan ada dua matris A kali misalkan ini aja matris A kali B, nanti kamu tunjukkan aja bahwa determinan matris A itu berapa. Jadi kita nyari bareng-bareng sama siswa. Determinan matris A itu berapa, determinan matris B itu berapa, determinan matris A kali B itu berapa. Oh ternyata determinan matris A kali B itu bisa diperoleh dari determinan A kali determinan B. Nah gitu, maksudnya kita tunjukkan ke anak-anak bahwa itu bisa. Tapi kalau tadi kan hanya menyebutkan dari sisi kanan saja, sisi kirinya enggak. Kayak misalnya tadi determinan A kali B, ya sudah determinan A sudah ketemu, determinan B sudah ketemu, kita kalikan aja selesai. Berarti itu kan memakai. Tetapi kalau kita memperkuatnya dengan coba kita kalikan dulu, ada matris A dengan matris B, kita kalikan dulu, kalikan. Kemudian dicari determinannya, itu nanti akan sama dengan determinan A kali dengan determinan B. Begitu juga dengan yang A transpose ya, sama juga. Oke, yang anak ada matris A. Kalau ditranspos bagaimana? Jadi ini matris A, ini matris A transpose. Oke, sekarang kita cari determinan yang keduanya. Determinan ini berapa? Sekian. Determinan ini berapa? Sekian. Oh, berarti matris A determinan matris A itu ternyata sama dengan determinan matris A transpose. Nah, itu kayak memperkuat aja. Jadinya lebih enak. Gitu aja ya. Masukan dari saya. Semuanya overall bagus. Mungkin ada tanggapan? Tidak Pak. Tidak ya. Oke. Tadi ada beberapa waktu yang terpotong ya. Jadi ada beberapa penilaian yang kurang juga. Tapi secara overall seharusnya tadi sudah bagus. Sudah. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk saran dan opini. Saya berikan evaluasi untuk kedepannya.